Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya Niputu Irawanti Novitarini SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Lombok Utara. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Prataptiloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Prataptiloka Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3, yaitu Ingarso Suntolodo yang berarti seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso yang berarti di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Guru harus kreatif dan inovatif. Yang ketiga, Tuthuri Handayani yang berarti dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan atau arahan guru sebagai motivator. Untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, berdasarkan Prataptiloka ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya dapat membuat keputusan yang tepat, bijaksana, dan berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang guru seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, kesetiaan, integritas, dan lainnya akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis peraturan. Orang yang biasanya berpikir berbasis peraturan biasanya mengedepankan kejujuran, taat peraturan, dan memiliki prinsip yang mendalam. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir. Orang yang biasanya berpikir berbasis hasil akhir biasanya mempertimbangkan konsekuensi dari suatu keputusan, fokus pada tujuan dan masa depan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Orang yang biasanya berpikir berbasis rasa peduli biasanya mengedepankan rasa kasih sayang, kepedulian, empati, toleransi, dan kesetiaan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Kegiatan coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dengan menerapkan coaching model Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pendampingan yang dilakukan oleh pengajar praktik dan fasilitator telah membantu saya dalam hal menganalisis kasus dilema etika dan mengevaluasi pengambilan keputusan yang saya pilih. Apakah keputusan tersebut berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai guru, dalam mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness, tentunya dengan memperhatikan keterampilan sosial emosional seperti pengenalan emosi, pengelolaan emosi dan fokus, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi, guru harus mampu mengelola emosinya dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, bijaksana, dan berpihak pada murid. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, maka akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dan begitu pun sebaliknya, jika nilai-nilai yang diambilnya tidak sesuai dengan nilai moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya akan mementingkan kepentingan diri sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk mengambil keputusan pada masalah moral atau etika secara tepat sasaran, benar, bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya pada murid. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk mengambil keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka harus memperhatikan beberapa aspek. Diantaranya ada 4 paradigma dilema etika yang terdiri dari individu melawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain 4 paradigma dilema etika yang harus diperhatikan juga yaitu 3 prinsip dalam mengambil suatu keputusan yang terdiri dari berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis hasil akhir, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selain 3 prinsip pengambilan keputusan, ada juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, diantaranya yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Yang ketujuh, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang kita menjumpai kasus dilema etika atau bujukan moral. Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari dalam diri yaitu masih ada rasa ragu atau khawatir jika salah mengambil keputusan. Selain itu, rasa cemas akan dampak dari keputusan yang diambil ternyata kurang berpihak pada murid. Kesulitan dari faktor eksternal yaitu adanya perbedaan prinsip dalam mengambil keputusan dengan rekan sejawat terkait dilema etika yang dihadapi, sehingga hal ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pendidik, jika kita telah mengambil keputusan yang tepat dengan memperhatikan beberapa aspek seperti 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka hasil keputusan akan berdampak baik bagi murid, yaitu terwujudnya merdeka belajar, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat yang berkarakter baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik melalui strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Keputusan yang kita ambil jika sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya serta dapat menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sehingga dengan memperhatikan semua aspek tersebut dalam mengambil keputusan, maka keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan murid di masa depannya.
Lalu, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul ini untuk modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu materi yang disajikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan menuntun kodrat alam atau potensi anak sesuai dengan kodrat zamannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, dalam hal ini pendidik harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Selain itu, guru mampu memetakan dan memahami kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan melakukan komunikasi asertif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan efektif untuk memprediksi hasil dan berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif di sekolah yang dapat menciptakan ekosistem belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness dalam penerapannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam misi mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentu kita akan dihadapi banyak kasus seperti dilema etika dan bujukan moral, sehingga guru harus dapat membuat keputusan yang tepat dengan memperhatikan beberapa aspek seperti 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Salam guru.